Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PDD UKT-PT pengajaran untuk sertifikasi dosen 2023. Perkenalkan, saya Rizky Fitria Madina, STMTGP. Saya dosen dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu adalah mata kuliah bangunan hijau. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub-CPMK dan materi yang ada di mata kuliah bangunan hijau. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaktif, dan juga assessment yang kami lakukan pada mata kuliah bangunan hijau. Dan diakhiri dengan cuplikan video pengajaran dan interaksi selama perkuliahan. Mata kuliah bangunan hijau ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan ketiga, yaitu mata kuliah pilihan yang dapat diambil di semester ke-6. Mata kuliah ini membahas mengenai prinsip-prinsip aturan dan dasar mengenai bangunan hijau yang digunakan dalam perancangan arsitektur berkelanjutan dengan mengacu pada kriteria bangunan hijau, diantaranya tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara, dan kenyamanan termal, dan manajemen lingkungan bangunan. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas mengenai pendekatan desain bangunan dan teknologi yang mendukung perancangan arsitektur yang berkelanjutan. Mata kuliah ini bekerja sama dengan International Finance Corporation, di mana mahasiswa akan mengikuti modul pembelajaran Designing for Greater Efficiency, dan mahasiswa langsung menggunakan tools Edge sebagai penilaian sertifikasi bangunan hijau. Capaian pembelajaran mata kuliah pada bangunan hijau ini terdiri dari 3 CPMK, yaitu yang pertama adalah mampu memahami prinsip dasar bangunan hijau terkait definisi, aturan, dan standar yang digunakan dalam dunia arsitektur. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami kriteria bangunan hijau yang perlu dipenuhi dalam perancangan arsitektur berkelanjutan. Yang ketiga adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar bangunan hijau dan pendekatan teknologi yang mendukung pada konsep bangunan hijau pada perancangan bangunan. Mata kuliah bangunan hijau dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah untuk ujian akhir semester. Di pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip bangunan hijau dan standar aturan bangunan hijau yang digunakan dalam dunia arsitektur. Mahasiswa akan diberikan materi mengenai pengantar keberlanjutan, latar belakang arsitektur yang berkelanjutan, dampak ekologis dari siklus bangunan, kebijakan dan aturan bangunan hijau, sertifikasi dan standarisasi bangunan hijau, dan macam-macam rating tools seperti LEED, Greenship, dan juga Edge. Di sesi kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek tepat guna lahan. Oleh karena itu, diberikan materi mengenai kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek tepat guna lahan. Di pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek konservasi energi. Pada minggu ketiga tersebut, akan diberikan materi mengenai kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek konservasi energi, termasuk akan dijelaskan mengenai overall thermal transmittance value. Di pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek konservasi air dan aspek sumber dan siklus material, di mana akan dijelaskan kriteria-kriteria yang diperlukan dalam merancang bangunan hijau pada aspek konservasi air dan juga sumber dan siklus material. Di sesi kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek kesehatan dan kenyamanan ruang dalam bangunan, dan aspek manajemen bangunan dan lingkungan. Pada minggu tersebut diberikan materi mengenai kriteria perancangan pada aspek kenyamanan ruang dalam bangunan dan juga kesehatannya,
Lalu akan diberikan kriteria perancangan bangunan hijau pada aspek manajemen bangunan dan lingkungan. Kemudian di minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-15, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar bangunan hijau dan pendekatan teknologi yang mendukung pada konsep bangunan hijau pada perancangan bangunan, di mana terdiri dari materi mengenai pengantar modul Designing for Greater Efficiency, desain bioklimatik, sistem HVAC, daylighting, lighting systems, lighting control, dan renewable energy. Kemudian, terdapat materi efisiensi air, intensitas karbon dari material konstruksi, sudut pandang klien, pengembang, dan firma desain, dan juga sumber finansial. Materi bahan ajar diberikan dalam bentuk PPT, PDF, dan juga video ajar, maupun diberikan secara daring secara sinkronus melalui Zoom Cloud Meeting. PPT dan PDF digunakan untuk materi bahan ajar yang berupa PPT perkuliahan dan juga referensi lainnya seperti standar dan juga pedoman-pedoman. Kemudian, video ajar digunakan untuk memberikan rekaman live streaming dari pembelajaran pada minggu tersebut dan juga pada saat video ajar untuk pembelajaran asinkronus. Semua materi diupload dalam LMS yaitu Google Classroom, di mana di sini digunakan untuk membagikan materi, mengumpulkan tugas, dan juga untuk proses asistensi. Selain melalui Zoom Cloud Meeting dan juga Google Classroom, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya melalui WhatsApp di luar jam perkuliahan. Untuk kuis dan UTS, dilakukan secara daring, salah satunya adalah menggunakan media quizzes. Berikut adalah cuplikan dari Google Classroom mata kuliah bangunan hijau. Dapat dilihat di sini adalah sharing dari materi perkuliahan minggu 1 sampai dengan minggu ke-15. Dan juga ada untuk tugas-tugas, ujian, kuis, dan daftar hadir. Ini adalah cuplikan dari proses asistensi dan juga UAS, yaitu berupa presentasi. Untuk asesmen, penilaian dilakukan dalam 3 komponen, yaitu tugas dengan bobot 30% yang bersifat tugas individu, modul 1.1 sampai dengan modul 5.3. Ini untuk menjawab CPMK 1, 2, dan 3. Untuk UTS, bobotnya adalah 30%, yaitu berupa ujian teori untuk CPMK 1 dan 2. Sedangkan untuk UAS, bobotnya 40%, di mana di sini dilakukan secara presentasi dan juga pengumpulan dokumen final project yang dikerjakan secara berkelompok, namun tetap ada penilaian secara individu. Ini untuk menjawab CPMK nomor ketiga. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, OTTV itu kan tadi disebut-sebut ya. OTTV itu apa? OTTV itu adalah overall thermal transfer value, di mana itu adalah panas yang masuk ke dalam bangunan melalui selubung bangunan atau dari fasad bangunan. Dan ini dihitung hanya pada bangunan yang menggunakan AC dan pada ruangan yang menggunakan AC. Artinya, kalau misalnya fasad bangunan kalian itu langsung berhubungan dengan koridor, di mana itu bukan ruang kerja ya, koridor itu tidak termasuk ruang kerja, maka itu tidak dihitung OTTV di bagian fasad tersebut. Atau misal fasad bangunan kalian itu langsung ke arah core, ya core di pinggir, bagian itu tidak perlu dihitung OTTV-nya. Tapi area-area lain yang area kerjanya, gitu ya, kalau misalnya di apartemen misalnya pada area huniannya gitu misalnya, nah itu dihitung. Tapi kalau misalnya dia pas bagian core dan tanggal darurat itu nggak perlu dihitung fasad bagian situ, gitu. Nah, OTTV itu dari konduksi, ya, konduksi pada dinding solid, ya. Kemudian ini adalah konduksi dari, ini ada radiasi dari kaca, dan ini adalah konduksi dari dinding kaca. Itu dinding kaca, dari kaca. Ya. Nilai A atau alfa di sini ini adalah nilai penyerapan
sinar matahari atau radiasi matahari, bukan sinar matahari, radiasi matahari, panas matahari ya. Jadi seberapa besar panas yang diserap oleh material tersebut. Nah, ini dipengaruhi oleh permukaan dari material tersebut. Apakah halus atau kasar? Warnanya apa? Nah, ini adalah pengaruhnya di sini. Kemudian ada UV. UV ini adalah U value atau nilai dari transmitansi termal yang ada pada dinding tidak tembus cahaya. Jadi pada dinding solid. U value itu apa? U value itu adalah seberapa banyak panas yang masuk melalui material tersebut, gitu. Ya, semakin tinggi U value-nya berarti semakin banyak panas yang masuk. Semakin besar U value, semakin kecil U value-nya maka semakin sedikit panas yang masuk. Nah, terus ada WWR. WWR ini ada window to ratio alias rasio perbandingan luas jendela, ya, luas bidang kaca terhadap seluruh dinding luarnya, gitu. Lalu ada temperatur ekuivalen atau beda temperatur ekuivalen. Ini biasanya karena dipengaruhi oleh jenis material dinding solidnya. Jadi semakin tebal dan semakin berat, ya, maka ini biasanya semakin beda, semakin besar nilainya. Jadi beda temperaturnya semakin besar. Nah, kemudian yang di sini, ya, ini adalah SC, ini adalah shading coefficient. Ini dipengaruhi oleh penggunaan jenis kaca tertentu, kemudian dipengaruhi oleh adanya alat pembayang shading device. Ya, ini tadi sudah ada WWR. Kemudian yang ini SF ini dipengaruhi oleh orientasi dari bangunan. Ya, kalau U value fenestration ini adalah nilai transmitansi termal atau panas yang masuk ke dalam bangunan melalui bidang kaca, ya, bidang jendelanya atau bidang yang transparannya. Lalu DT ini adalah beda temperatur antara dalam dan luar bangunan. Nah, selain ada OTTV, itu ada lagi RTTV. RTTV adalah Roof Thermal Transfer Value. Artinya ya panas yang masuk ke dalam bangunan melalui atap. Gitu. Nah, ini tadi untuk OTTV standarnya ya pada bangunan gedung baru maksimalnya adalah 35 watt per meter persegi. Jadi kalau misalnya di Jakarta nih ya, paling nggak di Jakarta, kalau misalnya kita membangun bangunan gedung, kita kan harus lewat sidang TABG, ya, tim ahli bangunan gedung. Dimana kalian harus membuktikan bahwa desain bangunan kalian itu OTTV-nya di bawah 35 watt per meter persegi. Gitu. Nah, ini ya, jadi panas melalui serubung bangunan bisa lewat konduksi, bisa lewat konveksi. Kalau pada bangunan yang fasadnya ada jendela hidupnya ya, jadi bisa ada masuk pindah panas dari lubang bangunan gitu misalnya. Dan juga ada yang lewat radiasi. Nah, 40% sampai dengan 50% beban pendinginan atau beban AC itu berasal dari perpindahan panas yang melalui selubung bangunan. Tadi ya, ini tadi yang bagian awal ini, yang bagian merah pertama itu adalah konduksi panas melalui bidang solid. Nah, ini sekitar 29% dari totalnya. Kemudian yang radiasi panas itu 52%. Sedangkan yang konduksi panas melalui bidang kaca itu 19% dari total seluruhnya. Gitu. Ini tadi ya, untuk konduksi panas melalui dinding, ada absorpsi radiasi matahari, kemudian ada transmitasi termal dari material bidang dindingnya, kemudian ada perbandingan luas jendela, dan seluruh luas dinding luarnya, kemudian juga ada beda temperatur ekuivalen. Ini tinggal dimasukkan aja angkanya, terus tinggal dikalikan. Ini ya absorptansi, kalau misalnya dia dipengaruhi oleh, tadi kan dipengaruhi oleh warna dan juga finishingnya. Nah, finishing itu sangat dipengaruhi oleh material dari bangunannya, material dari si dinding tersebut.
Jadi kalau misalnya materialnya terbuat dari seng, kan dia permukaan lebih halus gitu ya, dibandingkan yang beton maupun yang bata merah. Nah, nilai absorptansi bahan, ya jenis bahan, itu ditambahkan dengan dari nilai warnanya, misalnya dia, sebentar, misalnya dia pakai beton expose 0,61 gitu ya. Warnanya itu adalah abu-abu. Abu-abu ya yang ini. Abu-abu 0,88 berarti ditambah 0,88, maaf ya ini saya pakai mouse jadi agak susah nulisnya. Dibagi 2 itu adalah nilai A yang akan kita gunakan pada saat perhitungan. Ya, jadi ditotalkan kemudian dibagi 2. Jadi nilai rata-ratanya lah gitu. Nah, kalau nilai U value atau transmitansi thermal dinding ini dipengaruhi oleh nilai resistensi thermal dari suatu bahan. Resistensi thermal itu adalah seberapa baik material tersebut menahan panas. Nah, U value itu berbanding terbalik terhadap nilai resistensi thermalnya. Ya, nilai resistensi thermal dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tebal dari suatu material dan juga nilai konduktansi bahannya. Ya, nah di sini misalnya kita lihat aluminium komposit gitu ya. Aluminium komposit di sini nilai K-nya kecil gitu ya, tapi densitasnya besar. Nah, ini di sini kita perlu perhatikan aluminium komposit itu kan tebelnya kecil ya, tipis-tipis gitu. Jadi nantinya akan mempengaruhi dari sini juga gitu. Jadi walaupun dia nilainya kesannya besar di sini ya 211 gitu. Ini koma ya, bukan ribuan ya, tapi ini koma. Nah, ini ratusan gitu ya, 211, tapi dia kan cuma 0,05 gitu misalnya. Ini 0,05 bahkan, atau 0,01. Jadi paling 5 mili atau 1 cm paling tebal. Nggak mungkin juga 1 cm, jarang. Cuma yang sampai 1 cm. Dibagi dengan 211. Nah, kalian bandingkan dengan beton. Beton itu dia tebelnya bisa 0,2 meter. Atau bahkan ada yang 0,3 ya, atau misal ada yang 0,15 dibagi dengan 1,44. Jatuhnya ya besar ini gitu nilainya. Ya, walaupun ACP ya, komposit ini tidak bisa berdiri sendiri, pasti biasanya ada ACP terus dalamnya ada panel lagi. Panelnya apa? Precast konkrit gitu misalnya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada bahannya komposit seperti tadi gitu ya, dari dindingnya tuh nggak cuma satu lapis gitu loh. Dindingnya ada yang ACP, ada yang kemudian belakangnya ada beton ringan dan bla bla bla. Gimana cara ngitungnya? Ya ditotalkan aja. Totalnya apa? Total R material 1 ya, material kedua dan material ketiga. Nah, ini R totalnya. Nah, untuk cari tahu U value untuk bangunan material tersebut ya tinggal kita bagi ya 1 per R total tadi. Itu dapat sih U value untuk jenis dinding tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ngerti nanya ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nge-record. Bentar-bentar. Udah deh, udah nge-record. Lupa. Ada yang mau ditanyain? Permisi Bu, saya Regina izin bertanya. Oke. Untuk yang tadi sebelumnya dapat R total itu gimana ya Bu? Yang sebelum jadi 1 per R total tadi agak kecepatan di bagian itu. Oke, sip. Masih Bu. Jadi gini, misalnya kita punya fasad itu terdiri dari, saya coba buka Excel ya sebentar. Sudah terlihat ya ini? Nah, Sudah Ibu. misalnya begini.
pada satu bangunan, dia misalnya ada dinding dan ada kaca. Pada dinding solidnya itu terdiri dari 5 lapis. 5 lapis itu adalah pertama external surface. External surface ini kayak udara yang melapisi tepat di luar dinding kita. Ya, kemudian dia ada plaster. Ya, di sini ada plaster. Lalu di tengah-tengah itu ada beton ringan. Baru beton ringan itu ditutupin lagi plaster untuk di bagian sisi dalam. Kemudian ada lagi lapisan udara di paling luar. Nah, kita itu yang harus kita cari itu adalah resistensi termalnya tadi ya. Resistensi termal itu dapatnya dari tebal material tersebut dibagi dengan nilai konduktansi. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang di sini. Ini ada nilai konduktansi nih yang K. Gitu ya. Kita balik lagi. Ini bisa sebelah-sebelahan nggak ya? Sebentar. Biar nggak bolak-balik. Coba. Ya, di sini. Nah, jadi kalian bisa bisa ngisi Excel kayak gini. Kemudian kalau external surface itu sama internal surface biasanya udah given ya 0,04 untuk eksternal dan 0,01 untuk internal. Tebalnya nggak ada karena ya dianggap dia tipis banget gitu. Nah, tapi tetap nilai resistensinya ada. Nah, plaster dinding itu ada nilai konduktansinya dari nilai K yang di sebelah kanan ini ya. Ini kita masukin nilainya. Kemudian resistensinya adalah nilai dari tebal plasternya. Plaster kan biasanya 0,1,5 cm ya. Jadi dijadikan meter. Jadi 0,015 dibagi dengan konduktansinya. Dibagi dengan konduktansi yang di sini. Dapatlah angka sekian. Gitu. Nah, kemudian beton ringan. Beton ringan itu misalnya di sini 0,3 nih konduktansinya. Masukin 0,3 kan? Nah, di sini ketebalan misalnya di sini 9 cm nih di sini. Dibagi dengan konduktansinya dapatlah angka 0,3. Ya. Kemudian untuk internal wall plaster juga sama. Tebalnya ini 2 cm kalau di sini, 2 cm terus dibagi dengan nilai konduktansinya. Dapatlah angka 0,04. Kemudian ini tadi ya internal surface given 0,01. Nah, untuk tahu resistensi total untuk dinding ini adalah tinggal kalian tambahkan, kalian jumlahkan angka-angka di sini. Resistensi dari lapisan 1 sampai dengan lapisan kelima. Sampai sini clear ya? Dapat angka 0,42. Ini ditotalin nih dari sini. Hasil perhitungannya di sini. Ya. Kemudian dari angka yang kita dapatkan 0,42 ini digunakan untuk mencari U value. U value ini adalah 1 per angka resistensi total di sini. Sampai sini clear? Mulai ngebul. Ya, nanti kalian tidak akan diminta untuk sampai ngitung ke sini sih, tapi konsepnya dulu aja. Gitu ya. Intinya adalah nilai U value ini didapatkan dari seberapa baik material tersebut, ya, seberapa kemampuan material tersebut meneruskan panasnya. Karena dibanding terbalik ya dengan resistensi. Resistensi itu menolak, tidak bisa masuk panasnya. Ya, jadi kalau U value itu artinya adalah kemampuan material untuk meneruskan panas. Itu namanya U value alias transmitansi. Transmit itu terus. Ya. Kemampuan material tersebut meneruskan panas. Itu adalah U value. Artinya apa? Carilah U value-nya yang kecil. Jadi nggak banyak panas yang masuk. Intinya itu. Ini kita bandingin ya. Ini dinding yang beton ringan. Nilainya 2,38. Dinding kaca, bagian kaca, nanti kan akan kita hitung juga tuh yang U value fenestration ya. Yang di bagian konduksi lewat jendela. U value-nya kaca itu nilainya adalah 4,35. Artinya kaca itu meneruskan panas lebih banyak dibandingkan yang jenis dinding yang di sini. Sampai sini paham ya?
Paham, Bu. Oke. Ya, di sini ada A sampai I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, silakan kalian berpendapat kira-kira bangunan hijaunya yang mana aja. Yang mana aja yang ternyata bangunan hijau gitu. Silakan di chat atau boleh ngomong langsung juga boleh. Bangunan hijaunya mungkin dari saya yang A, E sama I, Bu, sama H mungkin, Bu. A, F, dan A, E, O, E, I sama H. A, E, H, I ya. Ya. Yang lain? Sama Ibu, AEI. A, E, I. Oke. Yang lain? Ya, menurut kamu green building yang mana aja? Yang lain boleh lewat chat ya, nggak mesti harus ngomong langsung. E sama I. E sama I. Oke. EI, Nadifa EI. Ya. Regina A, B, H, dan I. Rai H. Nah, Olin itu B-nya itu E. Oh, E. Kembali dia, sorry. Sultan I. Padahal saya mau nanya, kenapa kamu berpikir itu B? A, E, I, H. Oke. Rai, kenapa H? Kalau saya ngelihat paling kelihatan tuh dari atapnya ada solar panel. Oke. Atau soal panel ya. Saya udah menebak nih, teman-teman pasti banyak yang menjawab E, karena itu paling hijau. Karena kan suka biar jadi green building, banyakin tanamannya biar hijau banget gitu. Nah, ternyata dari A sampai I yang hijau, semuanya hijau. Semuanya green building. Jadi green building tidak harus banyak tanamannya ya, teman-teman. Jadi banyak banget cara-cara menuju ke desain yang green. Ya, jadi bisa aja sebuah bangunan hijau itu greenwashing. Sebenarnya mungkin dia nggak greenwashing segi topik ini, mungkin aja dia green, cuman kayak tampilan lebih hijau dan lebih asri aja. Jadi kalau orang tuh kayak ini pasti green nih, padahal belum tentu dia green gitu. Tapi kebetulan di sini memang dia. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai PDD UKT-PT Pengajaran untuk mata kuliah bangunan hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.